Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama IC Classroom. Pada kesempatan kali ini, IC Classroom akan memberikan teman-teman tutorial tentang bagaimana sih cara untuk membuat layout majalah di Adobe Photoshop CC 2017. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka Photoshop CC 2017. Lalu kita klik New untuk membuat project baru. Nah, setelah itu kita klik Print. Nah, di Print sendiri ini tersedia berbagai macam ukuran kertas yang akan kita gunakan untuk project kita. Di sini kita langsung saja pilih ukuran A4, lalu kita rubah satuannya terlebih dahulu dari milimeter menjadi sentimeter, lalu kita tekan create. Oke, jadi ini adalah tampilan awal project kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik view, lalu kemudian kita pilih New Guide Layout. Jadi kali ini kita akan membuat guide layout terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat ada 8 kolom. Kita akan mengatur presetnya terlebih dahulu. Kita klik Custom, lalu kita atur marginnya terlebih dahulu menjadi 0,1 inch. Ini adalah ukuran yang biasa saya gunakan. Setelah itu kita klik kolom untuk memberi berapa kolom yang akan kita inginkan untuk layout kita. Biasanya layout majalah terdiri dari 3 sampai 4 kolom. Di sini kita buat 3 kolom terlebih dahulu. Nah, setelah itu lalu kita atur gutternya. Gutter ini adalah jarak antar kolom. Kita buat 0,2 inch, lalu tekan OK. Nah, ini adalah guide atau panduan garis yang akan kita gunakan untuk membuat layout dari majalah. Oke, di sini kita akan membuat majalah seperti ini. Bagaimana menatanya dan bagaimana cara membuatnya agar menjadi majalah seperti ini? Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus menginsert foto terlebih dahulu. Jika kita amati foto yang pertama, ini adalah mengambil 2 kolom. 2 kolom dengan ukuran separuh horizontal dari kertas A4 itu sendiri. Untuk itu kita perlu membuat garis tengah secara horizontal terlebih dahulu. Kita klik New Guide, lalu kita pilih horizontal, lalu kita rubah menjadi 50%, karena kita butuh 50% garis horizontal dari kertas A4 ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita insert foto terlebih dahulu, kita drag saja. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara memperbesar foto supaya presisi juga? Kita akan menggunakan Shift. Jadi kita tekan Shift, lalu kemudian kita arahkan agar gambar itu sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita klik Enter. Setelah itu kita akan menyeleksi gambar ini menggunakan
rectangle marquee tool. Jadi pada Photoshop itu basicnya adalah kita akan bermain pada layer. Jadi setiap kita membuat atau menginsert suatu gambar atau teks, secara otomatis itu akan menambah layer baru sesuai dengan objek yang kita tambahkan tadi. Setelah itu kita seleksi saja, jadi seperti ini. Klik layernya, lalu kemudian kita klik Ctrl J untuk menyeleksi gambar. Jadi seperti ini. Jika kita tutup matanya, nah gambar tersebut sudah terseleksi. Nah setelah terseleksi seperti ini, lalu kemudian kita akan memberi teksnya terlebih dahulu. Kita buat judulnya, kita atur fontnya. Untuk judul kita biasanya menggunakan bold, sedangkan untuk isi kita biasa menggunakan reguler untuk jenis fontnya. Atau mungkin seperti ini warnanya. Nah, kemudian ada dua cara. Yang pertama, kita bisa ketik secara manual atau kita copy paste dari teks yang sudah kita buat di Microsoft Word supaya lebih mudah dan praktis untuk diedit di Photoshop-nya. Kita klik paste. Nah, jadi seperti ini. Kita Ctrl A untuk memilih semua, lalu kita rubah dulu paragrafnya. Nah, menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat isinya terlebih dahulu. Kita ganti menjadi reguler, kita kurangi fontnya menjadi 14, kita rubah warnanya menjadi hitam. Setelah itu kita copy, lalu kita paste lagi. Nah, jadi seperti ini. Untuk memilih semua kita Ctrl A, lalu kita atur paragrafnya menjadi rata kanan kiri. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kita duplicate saja teksnya dengan pencet ALT. Kita tekan ALT, langsung kita seret teksnya yang akan kita duplikasi. Kita seret ke bawah. Nah, kita sesuaikan. Lalu kita klik horizontal tab tools, kita Ctrl A, kemudian kita hapus, lalu kita klik Microsoft Word lagi. Nah, kita copy paste lagi teksnya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita atur lagi.
seperti ini. Kemudian kita akan memberikan judul lagi. Kita tekan Alt lalu kita seret. Kemudian kita klik horizontal tab tools. Kemudian kita hapus lagi. Lalu kita masukkan kembali teksnya. Kita atur lagi. Kemudian kita akan membuat isi teks lagi. Kita pencet Alt lalu kita seret. Kita klik horizontal tab tool, kita Ctrl A lalu kita hapus lagi, kita masukkan tulisannya lagi. Copy, kita paste lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini, lalu kita insert gambarnya. Untuk membesarkan dan mengecilkan gambar, kita klik shift. Nah, lalu kita kecilkan sesuai dengan guide yang sudah kita buat. Mungkin segini. Setelah dirasa sudah, kita klik enter. Nah, kita akan menyeleksi lagi. Kita klik rectangle marquee tool, lalu kita seleksi. Jadi seperti ini. Kita klik layer pada gambar, lalu kita tekan Ctrl J pada keyboard, lalu kita tutup matanya, maka akan sudah terseleksi seperti ini. Untuk menggerakkan, kita tinggal klik move tool ini, sehingga kita bebas gerakkan ke atas seperti ini. Lalu kemudian kita klik rectangle marquee tool untuk membuat shape yang akan kita isi dengan teks kita. Kita sesuaikan saja warnanya. Jadi seperti ini. Lalu kemudian kita beri judul terlebih dahulu, kita tekan Alt lalu kita drag ke samping. Karena ini sama-sama hijau jadi tidak kelihatan, kita klik horizontal tab tool, kita klik, kita Ctrl A
lalu kita hapus. Kita rubah tulisannya menjadi hitam, menjadi putih terlebih dahulu. Kita rubah tulisannya menjadi putih, lalu kita duplicate saja judulnya yang ada di Microsoft Word. Kita klik paste. Nah, kenapa kok ini tidak muncul? Kalau tidak muncul berarti layar kita itu tertumpuk dengan shape yang sudah kita buat tadi. Kita harus memindahkan layar kita ke atas shape yang sudah kita buat tadi. Nah, agar tulisannya muncul seperti ini. Karena kalau di Photoshop kalau ketumpuk itu tidak muncul tulisannya. Karena basic dari Photoshop sendiri itu bermain di layar-layarnya. Setelah itu untuk teks kita tinggal duplikasi kembali, kita tekan Alt lalu kita seret ke sini. Nah, nggak kelihatan kan? Langsung kita seret ke atas, kemudian kita klik type tool, lalu kemudian kita kecilkan. Untuk memperbesar dan memperkecil kita klik Ctrl plus atau Ctrl min, memperbesar dan memperkecil project kita. Kita sesuaikan dulu sampai pas. Nah, mungkin segini. Kita Ctrl A, kita rubah warnanya menjadi putih. Kita Ctrl min untuk zoom out project kita. Lalu kita isi tulisan lagi. Kita copy, kita rubah dulu teksnya, kita tekan Ctrl A lalu kita hapus, lalu kita paste. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan gambar lagi. Jangan lupa kita tekan Shift untuk mengatur besar kecilnya gambar. Kenapa kita tekan Shift? Agar gambar itu presisi. Sebenarnya bisa saja kita tekan ini, tapi kan menjadi gambar tersebut itu tidak presisi kembali gitu. Kurang lebih seperti ini. Kita perlu Ctrl plus untuk masuk. Nah, kemudian kita klik Enter. Lalu kemudian kita seleksi menggunakan rectangle marquee tool. Kemudian kita klik Ctrl J untuk menyeleksi, lalu kita tutup matanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik Alt untuk menduplikasi judul.
ganti judulnya. Kita klik paste, kita atur terlebih dahulu. Nah, baru kita klik teksnya, kita alt, kita seret, kita klik type tool lagi, kita tekan Ctrl A, kita hapus, kemudian kita masukkan teksnya lagi. Klik paste. Nah, sesuaikan kembali. Nah, sudah jadi. Kemudian lalu kita save as. Terserah kita mau save dalam bentuk project Photoshop yang bisa kita buka kembali, atau kita mau save dalam format gambar yaitu JPEG atau PNG. Di sini bisa sekali. Kita namai dulu layout majalah. Kita save dalam format JPEG terlebih dahulu. Lalu kita tekan OK. Nah, demikian tutorial membuat layout majalah dari IC Classroom. Selamat mencoba.